bibirnya. Tuh, cakep tuh. Aduh, aduh. Ya ampun. Are you okay, Bunda? Bisa ini terjadi. Paman editor, tolong diulang kejadiannya. Pip perutnya. Aduh, rupanya Bunda sedang menangkap indukan gurame toh ini. 3 kilo. Tapi aman kan, Bun? Pelan. Ikan. Mau ketawa tapi kok takut dosa ya. Ups, maaf ya Bun, keceplosan. Untung aja Bunda ini strong, jadi pasti aman lah ya. Lanjut Bun. Teman, sekarang Bunda dan Paman lagi menyortir indukan gurame. Ukurannya itu loh, gede-gede banget. Bunda sekarang lagi mau nangkep, mau mindahin indukan gurame ke kolam pemijahan ya Pak? Iya. Ini Bunda. Besar banget kan? Oh ya, sekarang Bunda sedang di kolam budidaya di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Jenis gurame yang ada di sini yaitu gurame soang teman. Ikan ini juga disebut gurame angsa, yang merupakan jenis gurame yang satset pertumbuhannya, sehingga lebih cepat juga panennya. Hanya butuh waktu sekitar 9 bulan saja. Tan, ini indukan betina Tan, udah siap bertelur nih. Telurnya udah mau keluar. Kalau gurame udah mau bertelur itu biasanya sensitif. Dia galak ya Pak? Iya. Aduh. Oh ya teman, untuk memegang gurame ini pun gak bisa sembarangan. Ada tekniknya loh. Kasih tahu Bun. Ini Tan, duri-durinya yang tajam nih Tan nih. Ini yang bahaya, nih nancep kena berdarah sakit loh. Makanya harus hati-hati, harus pelan loh. Memang harus hati-hati ya. Apalagi ukuran gurame yang cukup besar. Sobat Tota ini punya gerakan yang tak terduga, sehingga kalau tidak hati-hati bisa mengakibatkan luka yang cukup serius karena ia memiliki duri yang sangat tajam. Tan, nih, ini kalau perutnya besar kayak gini, ini satu indukan bisa mengeluarkan 10.000 ekor ya. Nah, minimal 5.000, maksimal bisa sampai 13.000. Banyak banget Tan, ini. Oh ya teman, biasanya indukan gurame yang siap dipijah ini berusia sekitar 4-7 tahun. Rata-rata mereka memiliki bobot sekitar 1,5 hingga 2 kg per ekornya. Nah, saatnya dipindahkan dulu ke bak penampungan. Untuk membedakan gurame jantan dan betina, salah satunya bisa dilihat dari bentuk badannya. Kalau yang jantan nih, moncongnya, mulutnya tebel, dagunya gede ya Pak. Tapi perutnya ramping loh ya. Nih cakep Tan, tuh mulutnya gede. Nah, yang berbeda dengan yang jantan, kalau yang betina seperti ini nih teman. Tan, nih kalau yang betina nih mulutnya tipis, cantik, cakep betina, tapi perutnya gede, lubangnya lebar tuh. Nih lubangnya lebar, tapi perutnya gede tuh. Cantik tapi bibirnya tuh cakep tuh. Aduh. Gimana? Cukup mudah kan membedakan jantan dan betina gurame soang ini? Oh ya teman, di Indonesia ada beberapa ikan konsumsi air tawar. Di antaranya gurame dan nila adalah ikan yang paling diminati. Hats! Tapi kalau kita tanya secara bersamaan, apakah bisa membedakan kedua ikan ini? Hayo, pada tahu nggak? Mana? Ini apa? Nila. Ini nila, oke. Kalau ini menurut Akang? Sama Nila.
Oke. Sama ini kan Mas. Ini kan Mas? Iya, ini kan Mujaya. Tuh kan, ternyata masih banyak yang bingung loh. Emang segitu miripnya ya mereka berdua? Nih, Otan kasih tahu deh, simak baik-baik ya. Seperti inilah morfologi si ikan gurame. Salah satu bagian yang membedakan dengan ikan lain yaitu terdapat 5 jenis sirip pada gurame. Ada sirip dada, punggung, perut, anal, dan ekor. Sobat Otan ini memiliki bentuk agak panjang, pipih ke samping, dan melebar. Mulut gurame juga berukuran kecil, letaknya miring dan dapat disembulkan, sehingga terlihat agak monyong. Ya ampun, berisik banget sih Bun. Ada huru-hara apa sih? Rame bener. Teman, Bunda lagi gotong apa ya? Siang-siang begini sudah bikin keributan aja nih si Bunda. Ya ampun, kirain lu ngapain tuh si Bunda? Taunya mau panen ikan toh. Asik, Otan gak boleh ketinggalan nih. Ikut. Wih, ikannya pada terbang. Biasalah sobat-sobat Otan ini kalau mau dipanen pada suka beraksi gitu ya. Tapi bukan tanpa alasan. Mereka lompat sehingga tampak seperti terbang. Ini menunjukkan perilaku gurame teman, bahwa ia punya sifat yang gesit. Melompat dengan cepat adalah bentuk kepanikan mereka agar dapat lolos dari bahaya ataupun ancaman. Bisa dibilang ini adalah bentuk pertahanan diri mereka. Gurame atau memiliki nama latin Osphronemus gorami merupakan salah satu ikan air tawar yang populer di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Si pemakan segala ini merupakan ikan yang dapat hidup di air walaupun minim oksigen, sehingga ketika terbang, mereka dapat sekaligus mengambil oksigen dari udara. Gurame menjadi salah satu ikan favorit untuk dibudidayakan karena perawatannya yang cukup mudah. Keberadaan Sobat Otan ini awalnya menyebar di perairan sungai atau rawa Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Namun kini keberadaannya lebih banyak ditemukan di kolam-kolam budidaya. Gurame yang dipanen kali ini untuk dibawa ke kolam pemancingan teman. Oh iya, biasanya ukuran yang dibutuhkan selebar telapak tangan atau minimal seberat 0,5 kilogram. Ya, Tan, udah main basket, tapi yang dilempar bolanya bola ikan. Ikan gurame, Tan. Waktu panen Sobat Otan ini biasanya sekitar 6 bulan. Wah, ada-ada aja nih Bunda. Main basket kok pakai gurame. Tapi cara panen gurame memang seperti itu ya. Ikan yang dikumpulkan dengan jaring lalu dinaikkan untuk ditimbang. Agar lebih cepat, ya dilempar ke atas satu persatu. Maklumlah, Bunda mantan abas teman, alias anak basket. Jadi jago kan lemparannya? Mantap Bun! Menimbang gurame, baknya harus terisi air karena panen ikannya wajib dalam keadaan hidup. Total panen kali ini sekitar 150 kg dengan jumlah 260 ekor ikan gurame. Wih, banyak juga ya. Terakhir, tinggal dinaikkan ke bak penampungan yang ada di atas mobil pickup seperti ini. Ayo Bun, let's go! Segera dinaikkan agar gurame bisa dibawa ke kolam pemancingan dalam keadaan hidup. Tan, nih, udah masangin ijuk ini buat bikin sarang telur guramehnya. Nanti guramehnya itu bikin sarang sendiri, masuk di sini gitu ya, Bang? Iya, nanti di situ. Nah, sekarang dipasangin dulu ijuknya. Teman, waktu pemijahan gurame cukup lama ya, kurang lebih sekitar 2 minggu atau lebih. Biasanya jantan gurame punya tugas membuat sarang. Gurame jantan ini yang bertugas mengambil ijuk lalu memasukkannya ke dalam tempat yang ada di dasar kolam. Nah, ketika wadah sarang sudah penuh ijuk, gurame akan melakukan pemijahan yang berlangsung sekitar 3 hari. Setelah itu, gurame betina akan mengeluarkan telur dari mulut dan meletakkannya di sarang yang telah dibuat. Lalu sarang ditutup lagi dengan ijuk oleh gurame jantan. Oke Bun,
yang itu kita taruh di situ lagi. Hah? Itu kayaknya sudah ada yang ngisi, jadi nanti bisa kita angkat. Oh, kita cek dulu. Oke. Oke, yuk kita cek dulu, naik dulu. Ayo. Wah, Bunda Iin dan Paman Fahrul mau panen telur gurame yang sudah menempel di sarang, teman. Ayo, let's go. Kita cari sarang gurame yang sudah siap dipanen telur-telurnya. Tan, nih, ini kayaknya udah isi nih. Oh iya. Udah penuh nih Bang nih. Nah, Oh, ini udah penuh nih. Sarangnya udah ada isinya. enak. Lalu ini dalamnya telur ya Bang? Nah, ini dalamnya telur. Oh, dibuka pelan-pelan. Oh, Oh iya. tuh. Oh, telurnya banyak banget Tan. Oh, ini telurnya ada banyak nih. Oh iya, teman. Membuka sarang ijuknya pun harus perlahan ya, agar telur gurame tidak rusak. Berkilau seperti butiran emas loh. Wah, amazing. Nah, setelah telur dikeluarkan dari sarang, saatnya memindahkan ke bak berisi air menggunakan saringan. Setelah itu, telur gurame pun disortir lagi. Tan, nih, ini telur yang baru ngangkat ya. Tapi harus dipilihin. Ini ada yang mati. Kalau nggak diangkat, nggak dibuang yang mati, nanti menggumpal, nempel, menyebar ke yang lain ya Bang. Nah, nih, kita harus pilihin satu-satu nih. Teman, membedakan telur yang sudah mati cukup mudah. Lihat saja yang warnanya sudah agak keputihan alias memudar. Telur seperti ini harus segera dibuang ya, agar tidak menular ke telur lainnya. Karena biasanya telur rusak mengandung bakteri jahat. Waduh Bun, kelihatan nggak tuh telurnya? Kecil-kecil gitu. Pelan-pelan ya Bun, biar nggak salah buang. Tan, ini yang udah siap turun ke kolam, udah jadi ikan ya Bang tuh. Usia 6 hari udah harus ditebar di kolam. Ya, dah. Nih, kan lihat lah. Ini kelihatan. Teman, ketika kuning telurnya sudah hilang, berarti stok makanannya habis. Itu tandanya larva ikan ini pun siap untuk ditebar ke kolam. Ya ampun, kok anakan guramenya malah tercampur dengan kecebong sih? Wah, bisa berabe tuh. Resikonya pembibitan di kolam odor seperti ini banyak kecebongnya nih. Sebetulnya sih tidak apa-apa, tapi kalau banyak seperti ini menghambat pertumbuhan anak ikan guramenya. Karena apa? Karena ini ikut nyerobot pakannya, jadinya harus dibuang ya Pak. Nih, disortirin. Banyak bangetan. Teman, usia anakan gurame ini sekitar 20 hari. Namun pertumbuhannya agak sedikit terhambat. Ukurannya tidak besar seperti biasanya. Karena keberadaan kecebong tadi, mereka jadi berebut makanan. Ya, pantesan kamu kurus, Sob. Loh, ini kalau sudah disortir seperti ini, pertumbuhannya akan cepat besar karena tidak ada yang mengganggu makanannya. Yeay, hore! Makasih Bunda sudah membantu Sobat Totan supaya cepat tumbuh besar. Sepertinya ada yang gak beres nih. Coba dicek, Paman. Tuh kan, apa Otan bilang? Ternyata roda pegonnya terjebak di sungai, teman. Kalau seperti ini sih, pasti mereka butuh bantuan. Paman, tolong bantu mereka ya. Otan akan bantu doa dari sini. Semangat! Yalah, paman-paman ini malah terjatuh. Sepertinya kita harus cari cara lain deh untuk mengeluarkan pegon yang terjebak ini. Tapi bagaimana ya? Sob, kalian ada ide nggak? Wah, ide bagus Sob. Paman, ayo lepaskan kayu pengaitnya. Mereka akan mencoba menariknya dari atas. Sepertinya
Sepertinya mereka sudah siap. Dengarkan aba-aba Otan ya. Hitungan ketiga semuanya tarik dengan kuat. 1, 2, 3. Tarik sob. Wah, berhasil. Dan kalian membuktikan kalau medan seperti apapun bisa kalian lalui. Jangankan jalanan rusak, sungai yang terjal seperti ini saja sanggup mereka lewati, teman. Sepertinya kalau mobil truk atau pick up sih nggak akan mampu deh melewati jalur ini. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya teman. Ini adalah pegon atau cikar yang merupakan salah satu moda transportasi tradisional masyarakat Jawa. Alat angkut yang ditarik oleh sapi ini masih banyak ditemukan di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Saat ini, pegon banyak digunakan untuk mengangkut material bangunan. Oh iya, alat angkut tradisional ini ternyata sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit loh. Bahkan pada saat kemerdekaan, cikar atau pegon digunakan untuk mengangkut barang-barang logistik. Tuh kan, apa Otan bilang? Ayo semuanya pergi, bukakan jalan buat pegon sapi ini. Kok kalian masih nggak dengerin Otan sih teman? Lihat, pegon sapinya sudah semakin mendekat. Dia bisa saja menabrak kalian. Nah kan, nggak dengerin apa kata Otan sih. Hampir saja kalian tertabrak sama pegon sapi. Meskipun dia sudah mencoba menghindar, tapi kalau jalanannya kecil seperti ini, mereka tetap akan memaksa untuk jalan terus tuh. Ya, kecuali si pengendara menarik tali kemudi sampai pegon sapi benar-benar berhenti. Jadi, kalau kalian bertemu dengan pegon sapi atau alat transportasi yang menggunakan hewan seperti ini, mending kalian aja deh yang ngalah. Biarkan mereka jalan duluan, supaya semuanya aman. Ya, maklum saja ya teman, mereka kan sudah terbiasa dipacu untuk berjalan terus. Kalau sampai si pemilik lengah, ya bisa saja mereka menabrak apapun yang ada di depannya tuh. Jauh-jauhin deh. Tapi sayangnya, saat ini pegon sudah mulai tergerus oleh zaman teman. Banyak yang sudah beralih ke alat transportasi lain yang memiliki fungsi serupa namun lebih efektif dan efisien, seperti truk atau pick up. Dalam sehari, pegon sapi ini bisa beroperasi dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Biasanya mereka mampu mengangkut pasir sampai 3 kali tuh. Kalau dihitung biaya perawatan sehari-harinya, jelas sapi jauh lebih ekonomis dibandingkan truk dan pick up. Setiap harinya, sapi hanya membutuhkan 1 karung rumput gajah dan 2 kg tomboran untuk makan. Kalau dirupiahkan, mungkin sekitar Rp25.000 per hari untuk 1 ekor sapi. Jadi kalau untuk 2 ekor sapi, pemilik berarti harus mengeluarkan uang Rp50.000 per hari. Jelas jauh berbeda ya teman, kalau dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan truk atau pick up. Apalagi saat ini bahan bakar kan cukup mahal, dan namanya mesin harus dilakukan perawatan berkala tuh. Jadi bagi Otan sih, pegon sapi ini tetap terdepan. Ya, meskipun jalannya lambat. Sepertinya terjadi sesuatu pada truk itu. Mari kita lihat, teman. Loh, Otan, truk kakak mogok nih. Bisa tolong cariin bantuan nggak? Wah, ternyata truk Aurel mogok tuh. Tenang. Otan panggil bala bantuan dulu ya, Kak. Pegon sapi, datanglah. Ini ada yang membutuhkan bantuanmu. Nah, itu dia, Kak. Akhirnya si pegon sapinya datang. Kalian memang sobat Otan yang bisa diandalkan. Ayo cepat bantu Kak Aurel. Eits, kalian pasti bertanya-tanya ya. Emang 2 ekor sapi ini mampu menarik beban seberat ini? Jangan remehkan sobat Otan teman.
berdua ini sudah berpengalaman mengatasi masalah seperti ini. Tuh lihat, perlengkapan untuk menarik truknya saja sangat lengkap. Dimulai dari kayu pengait kedua sapi sampai rantai untuk menarik truknya juga ada tuh. Sudah. Kalau kalian di rumah masih ragu dengan kemampuan Sobat Otan, mending saksikan saja aksi pegon sapi ini ya. Sepertinya semua sudah siap. Hei sob, buktikan sama teman-teman di rumah ya bahwa kalian bisa melakukannya. Jangan sampai bikin Otan malu loh. Ayo sob, kamu bisa. Tarik terus, bantu Paman dan Kak Aurel ya. Hihihi, kenapa kalian gak kompak sob? Ingat, kekompakan itu adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menangani masalah ini. Ayo coba tenangkan diri kalian. Dan sekarang coba satukan kekuatan. Ayo sob, kerahkan seluruh kemampuan kalian. Otan yakin kalian bisa. Yeay, akhirnya berhasil. Sungguh luar biasa memang kekuatanmu sob. Truk bermuatan kayu jati saja bisa kamu tarik dengan mudahnya. Kalau dihitung-hitung, mungkin berat truk dan juga muatannya jauh melebihi berat badanmu. Tapi semua itu terasa ringan ketika kalian melakukan kerjasama yang baik. Terima kasih ya sob. Sekarang truk Kak Aurel akhirnya sudah bisa terselamatkan. Ngomongin sapi memang gak ada habisnya teman. Seperti sapi yang ada di Situbondo, Jawa Timur ini. Katanya sih jumlahnya sampai bikin geleng-geleng kepala. Coba kita lihat yuk. Ayo tebak, ada berapa jumlah sapi yang kalian lihat? 1, 2, 10, 15, 100. Wah, ini sih kayaknya ribuan ekor ya teman. Soalnya banyak banget sapinya. Otan sampai kewalahan ngitungnya. Setiap hari warga Dusun Merak Situbondo menggembala sapi-sapinya ke alas atau hutan di Taman Nasional Baluran. Ngomongin soal sapi di Dusun Merak, ternyata mereka bukan asli dari sini loh teman. Mereka dibawa oleh para pekerja tani yang ditugaskan untuk menggarap lahan di sana sekitar tahun 80-an. Awalnya sapi-sapi ini dipakai untuk membajak lahan, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya masyarakat menjadikan sapi sebagai hewan ternak di sana. Selain perawatannya yang mudah, stok makanan untuk sapi juga berlimpah. Gak heran kalau beternak jadi salah satu cara masyarakat di Dusun Merak untuk bertahan hidup. Oh iya teman, Dusun Merak ini termasuk dusun terpencil di daerah Situbondo. Lokasinya masuk ke dalam area Taman Nasional Baluran. Untuk menuju ke sana, ada 2 akses yang bisa kalian tempuh, jalur darat maupun laut. Kalau untuk jalur laut, kalian bisa lewat pelabuhan rakyat Ketapang Indah. Kalau lewat darat, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan aksesnya lumayan sulit. Di dusun ini terdapat kurang lebih 400 kepala keluarga yang semuanya hampir menggantungkan diri dari ternak sapi dan bertani. Kalau kalian perhatikan, hampir setiap rumah di Dusun Merak punya kandang sapi di depan rumahnya. Meskipun begitu, mereka belum pernah loh mencicipi daging hewan ternaknya sendiri. Kira-kira kenapa ya? Yang punya sendiri enggak buat jual buat makan. Belum pernah. Kenapa? Ya, enggak ada. Buat belanja saja. Enggak sampai dipotong. Ternyata sapi di sini sangat berharga ya teman. Sampai-sampai mereka tidak mau memotongnya dan lebih memilih untuk menjualnya. Otan jadi terharu. Kalian sehat-sehat ya sob. Makan yang banyak
supaya harga jual kalian makin tinggi. Sapi baluran punya tubuh yang besar, kekar, namun tidak gemuk. Hal ini dikarenakan kebiasaan sapi yang suka berjalan jauh untuk mencari makan. Ya, bisa dibilang sapi di sini bertubuh atletis ya, teman. Meskipun bertubuh besar, tapi harga jual mereka di sini terbilang sangat murah. Harga anakan sapi mulai dari 3 juta rupiah, sedangkan sapi besar paling tinggi harganya 8 juta rupiah. Kenapa murah? Karena akses untuk menjualnya juga terbilang sulit dan dibutuhkan biaya ekstra untuk jasa kirimnya. Untuk membeli sapi, biasanya pembeli akan datang langsung ke Dusun Merak untuk melihat keadaan sapinya. Setelah itu baru deh mereka akan memulai tawar-menawar. Setelah sepakat, sapi akan dibawa menggunakan motor yang sudah didesain khusus seperti ini. Sapi akan diikat dan dibaringkan ke atas motor senyaman mungkin agar sapi tidak stres. Kalau jumlah sapinya lebih dari 1, biasanya mereka akan menyewa perahu untuk membawa sapi-sapi tersebut. Selain jasa sewa perahu, ada juga jasa kuli angkut sapi yang harus dibayar oleh si pembeli. Karena banyak biaya tambahan inilah, harga sapi di Dusun Merak jadi jauh lebih murah. Wah, ternyata berat sekali perjuangan kalian untuk hidup ya, Sob. Sudah harus menempuh jarak yang cukup jauh. Medan yang dilalui juga nggak mudah. Dan rumput yang kalian cari ternyata jumlahnya juga sudah tidak banyak. Ya, semoga sebentar lagi hujan turun dan membuat Taman Nasional Baluran kembali hijau, supaya populasi kalian makin banyak dan warga di Dusun Merak bisa semakin sejahtera. Amin. Siapa itu? Kok bentuknya serem gitu sih? Seperti anakan alien. Tapi emangnya alien bercapit ya? Kalau Otan lihat-lihat, Otan merasa sobat Otan ada yang mirip dengan anakan alien ini. Tapi siapa ya? Oh alah, Otan ingat sekarang. Kalian adalah kelomang. Tapi kenapa kalian tanpa cangkang seperti itu sih, Sob? Kemana cangkang kalian? Itu ada cangkang yang kosong, Sob. Coba dicek, mungkin cocok sama kamu. Akhirnya kamu menemukan cangkang kos. Tidak! Berhenti! Jangan berantem dong. Untung aja kamu mengalah, Sob. Otan takut banget kalau terjadi pertumpahan darah. Cangkang adalah hal yang sangat penting bagi kelomang. Cangkang mampu melindungi bagian perut kelomang yang lunak atau disebut juga abdomen. Ketika tanpa cangkang seperti ini, predator akan dengan mudah memangsa si kelomang. Duh, amit-amit, jangan sampai deh, Sob. Gak cuma predator yang akan tergiur ketika melihat kelomang tanpa cangkang seperti ini, tapi sesama kelomang pun bisa tergiur. Ya, betul, mereka terkadang bisa menjadi kanibal. Makanya, ketika saling berpapasan, sesama kelomang tanpa cangkang ini akan saling berhadapan. Mereka nggak akan menunjukkan bagian belakang tubuhnya yang tidak terlindungi karena takut diserang tiba-tiba. Tingkat kewaspadaan mereka meningkat banget di saat seperti ini. Mereka akan terus menggulung bagian abdomennya. Wow, cantik-cantik ya Sobat Otan ini.
Ada yang cangkangnya berwarna hijau, ada juga yang bentuknya seperti batu karang. Gemas banget. Semua cangkang ini bentuknya dan ukurannya bermacam-macam. Dalam bahasa Inggris, sobat dari keluarga Crustacea atau udang-udangan ini disebut dengan hermit crab. Jika diartikan ke bahasa Indonesia, hermit crab artinya kepiting pertapa. Ia disebut kepiting pertapa karena ia suka mengembara dan tinggal sendirian di dalam cangkangnya. Unik juga ya namamu, Sob.